Pagi hari setelah acara amal, apartemen terasa sangat dingin. Dito duduk di meja makan, memutar-mutar sendok kopi dengan wajah pucat. Malam sebelumnya, ia melihat istrinya menjelma menjadi seorang ahli strategi yang dingin. Bahkan mampu membohongi ibunya sendiri dengan cerita skandal yang tidak pernah ada. Dito merasa seperti ia bukan lagi suami, melainkan pion dalam permainan catur yang dimainkan oleh dua wanita terkuat di hidupnya, yaitu Ibu Laras dan Sally. "Kamu sudah gila, Sally," kata Dito akhirnya. Suaranya pelan dan bergetar. "Mama sekarang terlibat. Dia akan menghancurkan Ananda. Dan kalau dia tahu kamu berbohong." Sally sedang menyiapkan sarapan, menyusun sepotong roti panggang di atas piring dengan hati-hati seolah sedang meletakkan ranjau. Ia menoleh dengan ekspresi tenang. "Jika Ibu Laras tahu aku berbohong, dia tidak akan menghukumku. Dia akan menghukummu, Dito. Dia akan melihat bahwa kamu begitu lemah sehingga istrimu harus menciptakan kebohongan besar hanya untuk menyelamatkan nama baikmu. Tapi Ananda tidak seperti itu. Dia tidak pernah berniat memeras kita. Dia hanya ingin kita jujur. Dito, jujur atau tidak, sekarang Ibu Laras sudah memegang narasi. Baginya, Ananda adalah pemeras yang mengancam kekayaan keluarga. Kamu harus bermain sesuai narasiku. Jika kamu membela Ananda, kamu menunjukkan pada ibumu bahwa kamu masih mencintainya. Dan jika itu terjadi, ibumu akan menyeret Ananda ke pengadilan dengan segala cara untuk membersihkan nama Prameswari." Sally mendekat, menatap Dito lurus-lurus. Tatapannya kini penuh otoritas, bukan lagi kepedihan. Ia telah mengorbankan hatinya. Kini ia menuntut harga dari Dito. "Dengar baik-baik, Dito. Aku sudah mempertaruhkan segalanya. Aku membuat ibumu percaya aku adalah sekutunya. Sekarang, kamu harus patuh. Jika kamu ingin Ananda dan anakmu aman, kamu harus tunduk padaku di depan ibumu. Tunjukkan bahwa kamu kini mencintaiku dan mendukung rencanaku." Dito menghela napas panjang. Kekalahan tampak jelas di bahunya. "Apa yang harus kulakukan?" Sally tersenyum tipis. "Tunggu saja. Ibumu akan segera menelepon. ****. Benar saja." Menjelang siang, ponsel Dito berdering. Sally menyuruhnya menyalakan speaker dan menjawab panggilan dari Ibu Laras. "Dito, Mama sudah atur pertemuan. Kita tidak akan membuang waktu. Mama mau masalah ini selesai sebelum ada wartawan yang mencium baunya." "Baik, Ma. Di mana kita bertemu?" "Di ruang pertemuan lantai 20 gedung Prameswari Utama. Itu netral dan Mama bisa mengontrol siapa saja yang keluar masuk. Kamu dan Sally datang jam 2 siang. Suruh Ananda datang jam 2 tepat. Dan Sally, kamu dengar Mama." Sally mengambil ponsel dari Dito. "Dengar, Ma. Sally akan atur agar Ananda datang tanpa curiga. Saya akan memintanya datang untuk urusan administrasi tunjangan anak." "Bagus. Mama suka kamu cepat tanggap, Sally. Ingat, kamu harus bersikap kuat. Jangan tunjukkan kelemahan, atau Ananda akan melihatnya sebagai celah. Mama akan duduk di sana, tapi Mama tidak akan banyak bicara. Mama mau lihat bagaimana kamu mengamankan masalah ini. Anggap saja ini ujian pertamamu sebagai Nyonya Prameswari yang sebenarnya." "Saya mengerti, Ma. Saya akan pastikan Ananda keluar dari ruangan itu dengan kesepakatan, tanpa ada ancaman lain bagi keluarga." Setelah telepon ditutup, Dito menatap Sally dengan tatapan kosong. Ia tahu, Sally telah menjadi salah satu mesin perang Ibu Laras. Sebuah mesin yang ironisnya diciptakan oleh pengkhianatan Dito sendiri. Pukul 14. Sally dan Dito tiba di lantai 20 gedung Prameswari Utama, sebuah gedung pencakar langit yang mendominasi Cakrawala Jakarta. Ruang pertemuan itu serba putih, dingin, dan minimalis. Lampu LED memantul di meja kayu gelap yang panjang, menciptakan suasana formal yang menekan. Ibu Laras sudah duduk di ujung meja, ditemani oleh seorang pengacara berwajah datar, Pak Hartono. Ibu Laras melambai pada Sally dan Dito untuk duduk di sampingnya. "Duduk, Sally. Ingat apa yang sudah Mama bilang. Jangan biarkan Ananda mengambil inisiatif bicara. Kamu yang memegang kendali atas semuanya, Sally." "Tentu, Ma." Dito berbisik kepada Sally. "Aku tidak sanggup melihat Ananda sedih. Bisakah kamu sedikit melunak?" Sally menjawab tanpa menoleh. Suaranya tajam. "Melunak.
Aku bukan di sini untuk bersikap lunak, Dito. Aku di sini untuk memastikan dia tidak punya alasan untuk menghancurkanmu. Kamu diam, jangan bicara. Kecuali aku memintamu. Kamu harus terlihat dingin dan sudah move on darinya. 5 menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Ananda masuk. Ia mengenakan blus sederhana dan rok panjang. Perutnya yang mulai membesar sudah tidak bisa disembunyikan. Wajah Ananda tampak lelah. Namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan saat melihat Ibu Laras dan Sally duduk bersebelahan. Dito, kamu bilang hanya urusan administrasi. Asteris asteris asteris. Ananda duduk di seberang meja, sendirian. Suasana menjadi mencekam. Ibu Laras hanya mengamati seperti dewa yang siap menjatuhkan hukuman. Sally memulai. Suaranya terdengar ramah. Tetapi kata-katanya penuh racun. Ananda, terima kasih sudah mau datang. Dito, tolong jelaskan posisi kita. Dito terdiam. Menatap Ananda dengan mata penuh rasa bersalah. Ia tidak mampu berbicara. Sally menghela napas dramatis. Lalu melanjutkan. Baiklah. Biar aku yang jelaskan. Ananda, Dito sudah menceritakan semuanya padaku. Tentu saja. Aku terkejut dan sedih. Tapi aku memutuskan untuk tetap di sisinya sebagai istrinya yang sah. Sally, aku minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Ananda, kita bicara bisnis sekarang. Aku mengerti situasi kamu. Dan aku mengerti kamu butuh dana untuk anak yang kamu kandung. Tapi aku juga harus memastikan bahwa kamu dan Dito tidak akan merusak nama baik Prameswari. Ananda bingung. Aku tidak mengerti. Merusak nama baik. Aku tidak pernah berniat seperti itu. Sally mencondongkan tubuh ke depan. Nadanya berubah serius. Jangan berbohong padaku, Ananda. Dito sudah menunjukkan padaku semua pesanmu. Tentang kamu yang mengancam akan membawa cerita ini ke media sosial. Tentang permintaanmu atas setengah aset Dito untuk biaya bungkam dan tunjangan anak. Itu namanya pemerasan. Ananda. Wajah Ananda memerah karena marah dan terkejut. Ia menoleh ke Dito, mencari perlindungan. Tetapi Dito hanya menunduk, tidak berani membalas tatapannya. Dito mengkhianati Ananda demi melindungi kebohongan Sally. Dito, itu tidak benar. Aku tidak pernah mengancam siapapun. Aku hanya memintamu bertanggung jawab. Diam. Ananda, Dito sudah memilih. Dia memilihku sebagai istrinya. Dia memilih keluarganya. Dan sekarang, keluarga ini, melalui Ibu Laras, Sally memberi isyarat ke arah Ibu Laras, akan memberimu satu-satunya tawaran yang tidak bisa kamu tolak. Ibu Laras berdeham pelan, mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Dengar, nak, kamu sudah tahu siapa kami. Kami tidak suka masalah. Kami tidak suka rumor. Jika kamu berani membuat masalah di media sosial, Pak Hartono di sebelah saya ini akan memastikan bahwa kami yang menuntutmu balik atas pencemaran nama baik, dan kamu akan kehilangan hak asuh atas anak itu. Ananda kini benar-benar ketakutan. Ancaman hukum dari Ibu Laras jauh lebih nyata daripada yang ia duga. Air mata mulai menggenang di matanya. Sally lalu mengambil alih lagi, memainkan peran polisi baik. Jangan khawatir, Ananda, kami tidak mau itu terjadi. Kami tidak mau anak ini tumbuh tanpa cinta. Jadi, ini kesepakatannya. Sally mengambil dokumen yang sudah disiapkan Pak Hartono. Kami akan memberikan kamu uang tunai sejumlah 2 miliar rupiah. Uang ini adalah biaya pindah dan dana awal untuk anak. Kamu harus pindah keluar kota Jakarta. Dan yang paling penting adalah kamu harus menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah lagi menghubungi Dito dan tidak akan pernah lagi menyebut nama Prameswari di media atau dimanapun. Anak itu akan diurus secara finansial. Tapi kamu tidak boleh mengganggu pernikahan kami. 2 miliar, tapi aku tidak mau pergi. Aku mau Dito ikut merawat anak ini. Ini anaknya juga. Dito akan merawat anak ini dari jauh, secara finansial. Tapi dia adalah suamiku. Aku adalah Nyonya Prameswari. Kamu tidak berhak atas waktu suamiku. Jika kamu tidak setuju, Ibu Laras akan menuntutmu. Dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu akan menjadi ibu tunggal tanpa uang, dengan reputasi buruk. Ananda melihat ke arah Dito, memohon bantuan. Dito akhirnya mengangkat kepala, menatap Ananda dengan mata berkaca-kaca. Dito dengan suaranya serak.
Ananda, terima saja. Ini yang terbaik untuk anak kita. Mama benar, aku tidak bisa mengambil risiko kehilangan segalanya. Aku akan pastikan kamu aman secara finansial. Tapi, kita harus berpisah. Mendengar pengakuan Dito, Ananda terisak. Ia menyadari bahwa ia baru saja kehilangan pria yang ia cintai. Bukan karena Sally, tapi karena ketakutan Dito terhadap ibunya dan permainan licik Sally. Kamu jahat, Dito. Kamu membiarkan wanita ini. Sally menyela dengan nada final. Aku adalah istrinya, Ananda. Aku yang akan menjadi ibu tiri yang baik. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan keluargaku. Ambil pulpen ini, tanda tangani, dan kamu aman. Atau tolak, dan kamu akan berhadapan dengan pengacara terbaik Ibu Laras. Ananda tidak punya pilihan. Ia melihat wajah Ibu Laras yang dingin dan tanpa ampun. Dan ia melihat pengkhianatan di mata Dito. Dengan tangan gemetar, Ananda mengambil pulpen dan menandatangani dokumen itu. Kesepakatan selesai. Ananda berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan aroma kesedihan dan kekalahan. Asteris asteris asteris. Kemenangan berdarah dingin Sally. Setelah Ananda pergi, Ibu Laras tersenyum puas. Ia menatap Sally dengan tatapan yang jauh lebih menghargai daripada sebelumnya. Dia loh, Ibu Laras. Bagus, Sally. Sangat bagus. Kamu tahu persis bagaimana menekan wanita seperti itu. Kamu bersikap elegan tapi mematikan. Sekarang Mama percaya. Kamu memang bisa menjaga Dito. Kita sudah mengamankan masalah ini. Pak Hartono, tolong urus transfer dan pastikan Ananda benar-benar pindah dari Jakarta. Siap, Bu Laras. Ibu Laras berdiri. Dito, kamu boleh pulang. Kamu sudah lelah. Sally, kamu ikut Mama. Dito memandang Sally dengan campuran rasa terima kasih dan kebencian. Ia tahu Sally baru saja menyelamatkannya dari skandal. Tetapi dengan harga membuat Ananda hancur. Dito pergi, meninggalkan Sally sendirian dengan Ibu Laras. Ibu Laras mengajak Sally ke kantornya di lantai yang sama. Kantornya mewah, dengan jendela besar menghadap pemandangan kota Jakarta yang sibuk. Duduk, Sally. Kamu baru saja membuktikan dirimu. Tapi jangan lupa, Mama yang memberimu panggung. Mulai sekarang, kamu akan membantu Mama mengurus urusan sosial Prameswari. Kamu harus sering tampil di media. Jadi kita akan mengubah penampilanmu sedikit demi sedikit. Mama akan memperkenalkanmu pada desainer dan penata rias terbaik. Terima kasih, Ma. Saya akan belajar dengan cepat. Bagus. Tapi ada satu hal lagi, Sally. Mama tahu kamu melakukan semua ini bukan hanya untuk Dito. Kamu melakukan ini untuk dirimu sendiri. Untuk balas dendam, kan? Sally terkejut. Ibu Laras memang ratu. Ia bisa melihat melalui lapisan pertahanan Sally. Ma, saya hanya ingin suami saya mencintai saya. Dan saya ingin melindungi nama baik keluarga. Ibu Laras tertawa kecil. Sinis. Jangan pura-pura polos. Kita berdua tahu kebenaran di sini. Tidak apa-apa, ambisi itu bagus. Tapi ingat ini, Sally. Dalam keluarga Prameswari, tidak ada yang namanya cinta sejati. Hanya ada kekuasaan. Dan siapa yang memilikinya? Kamu sekarang punya kekuasaan. Karena Mama memberikannya padamu. Jika kamu pernah mencoba menyingkirkan Mama, atau jika kamu pernah mengecewakan Mama, Mama tidak akan ragu untuk menjatuhkanmu lebih keras daripada Mama menjatuhkan Ananda. Jelas, Sally membalas tatapan Ibu Laras tanpa gentar. Ia telah menjual jiwanya. Dan kini ia tahu harga yang harus dibayar. Sangat jelas, Ma. Sally keluar dari gedung Prameswari utama sebagai pemenang. Ia berhasil melenyapkan Ananda dari hidup Dito dan mendapatkan restu, bahkan dukungan, dari Ibu Laras. Namun, kemenangan ini terasa hampa. Ia kini harus hidup dalam bayang-bayang Ibu Laras. Memainkan peran istri sempurna yang menjaga reputasi keluarga. Sally telah memegang remote kontrol Dito, tetapi remote kontrol dirinya sendiri kini dipegang oleh mertuanya. Ia harus merencanakan langkah selanjutnya, bagaimana melepaskan diri dari kendali Ibu Laras, tanpa kehilangan pijakan di Menara Gading Jakarta ini. Bersambung YGUYS.